Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan dua subbab materi dari mata kuliah Statistika Matematika, yaitu yang pertama mengenai distribusi sampling rata-rata dan yang kedua mengenai distribusi chi-square atau x kuadrat. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Syifa akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu mengenai distribusi sampling rata-rata. Pada distribusi ini terdapat beberapa teorema di dalamnya. Di antaranya yaitu teorema pertama yang menjelaskan bahwa jika X1, X2 sampai dengan Xn menyatakan suatu sampel acak dari suatu populasi tak terbatas yang mempunyai rata-rata EX mu dan varian sama dengan sigma kuadrat, maka EX bar sama dengan mu dan variansi X bar sama dengan sigma kuadrat dibagi N. Untuk buktinya, yang pertama kita bahas mengenai rata-rata mu. Nah, di sini diketahui EX bar sama dengan mu, sehingga EX bar sama dengan E, dan X bar ini merupakan rumus dari rata-rata, yaitu sigma XI dari I sama dengan 1 sampai N dibagi N. Nah, perlu diingat bahwa jika A dan B konstanta, maka A dan B yang awalnya di dalam kurung ini bisa dikeluarkan seperti ini, yaitu AX plus B sama dengan AEX plus B. Nah, sehingga berdasarkan rumus ini 1/N dapat dikeluarkan karena merupakan konstanta. Nah, kemudian sigma ini dijabarkan menjadi EX1 plus X2 sampai dengan plus Xn. Kemudian dapat dikelompokkan seperti ini, sehingga menjadi 1/N dikali dengan EX1 plus EX2 sampai dengan plus EXN. Karena EX sebanyak N, maka dapat diperoleh 1/N dikalikan dengan N dikalikan dengan mu. Kemudian N-nya dapat dicoret sehingga EX bar sama dengan mu. Nah, inilah pembuktian untuk rata-rata mu, di mana EX bar sama dengan mu. Selanjutnya, untuk bukti yang kedua kita bahas mengenai varian sigma kuadrat. Nah, diketahui varian X bar sama dengan sigma kuadrat dibagi dengan N, sehingga varian X bar sama dengan variansi, dan X bar ini merupakan rumus dari rata-rata, yaitu sigma XI dari I sama dengan 1 sampai N dibagi N. Nah, sama seperti langkah pembuktian sebelumnya, perlu diingat bahwa jika X memiliki variansi sigma kuadrat, maka konstanta dapat dikeluarkan menjadi kuadrat. Nah, ini dapat dilihat varian AX plus B menjadi A kuadrat dikali dengan sigma kuadrat. Kemudian, berdasarkan rumus ini, maka 1/N dapat dikeluarkan menjadi 1/N kuadrat dikalikan dengan sigma ini dijabarkan menjadi variansi X1 plus X2 sampai dengan plus Xn. Nah, kemudian dapat dikelompokkan sehingga menjadi 1/N kuadrat dikalikan dengan variansi X1 plus variansi X2 sampai dengan variansi Xn. Nah, karena variansi X sebanyak N, maka diperoleh 1/N kuadrat dikalikan dengan N dikalikan dengan sigma kuadrat. Nah, N ini dapat dicoret sehingga menjadi sigma kuadrat per N. Nah, inilah pembuktian dari variansi X bar,
yang diperoleh hasilnya variansi X bar sama dengan sigma kuadrat per N. Selanjutnya saya, Hana Syafitri, akan menjelaskan mengenai teorema 2, yaitu teorema limit pusat, yang menyatakan bahwa jika X1, X2, sampai Xn menyatakan suatu sampel acak dari suatu populasi tak terbatas yang mempunyai rata-rata mu dan varian sigma kuadrat dan fungsi pembangkit momen mxt, maka distribusi pendekatan dari Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N adalah distribusi normal baku. Perlu diingat bahwa MGF atau fungsi pembangkit momen dari distribusi normal yaitu MXT sama dengan E pangkat mu T plus setengah sigma kuadrat T kuadrat. Sedangkan untuk fungsi pembangkit momen atau MGF normal baku yaitu MXT sama dengan E pangkat setengah T kuadrat. Ada sebuah teorema yang menyatakan jika A dan B adalah konstan, maka yang pertama, mx plus at sama dengan ekspektasi dari E pangkat x plus a kali t. E pangkat x plus a kali t ini kemudian diuraikan sehingga menjadi ekspektasi dari E pangkat xt kali E pangkat at. Karena E pangkat at ini tidak mengandung variabel x, sehingga bisa dikeluarkan, sehingga menjadi E pangkat at kali mxt. Nah, yang kedua yaitu mbxt sama dengan E pangkat bxt, karena bt ini mengandung variabel x, sehingga menjadi mxbt. Kemudian yang ketiga yaitu mx plus a per b T sama dengan ekspektasi dari E pangkat X plus A per B kali T. Sama seperti tadi, E pangkat X plus A per B kali T ini kemudian diuraikan sehingga menjadi E pangkat ekspektasi dari E pangkat A per B kali T kali E pangkat T per B X. Karena E pangkat A per BT ini tidak mengandung variabel X, maka bisa dikeluarkan sehingga menjadi E pangkat A per B kali T kali MX T per B. Ada sebuah teorema yang menyatakan jika A dan B adalah konstan, maka yang pertama, mx plus at sama dengan ekspektasi dari E pangkat x plus a kali t. E pangkat x plus a kali t ini kemudian diuraikan sehingga menjadi ekspektasi dari E pangkat xt kali E pangkat at. Karena E pangkat at ini tidak mengandung variabel x, sehingga bisa dikeluarkan, sehingga menjadi E pangkat at kali mxt. Nah, yang kedua yaitu mbxt sama dengan E pangkat bxt, karena bt ini mengandung variabel x sehingga menjadi mxbt. Kemudian yang ketiga yaitu mx plus a per b T sama dengan ekspektasi dari E pangkat x plus a per b kali T. Sama seperti tadi, E pangkat X plus A per B kali T ini kemudian diuraikan sehingga menjadi E pangkat ekspektasi dari E pangkat A per B kali T kali E pangkat T per B X. Karena E pangkat A per BT ini tidak mengandung variabel X, maka bisa dikeluarkan sehingga menjadi E pangkat A per B kali T kali MX T per B. Nah, selanjutnya yaitu deret Maclaurin. Untuk menjelaskan kenapa kita menyebut fungsi ini sebagai fungsi pembangkit momen, mari kita substitusikan E pangkat Tx ke deret Maclaurin, yaitu E pangkat Tx sama dengan 1 plus Tx plus T kuadrat X kuadrat per 2 faktorial plus T pangkat 3X pangkat 3 per 3 faktorial plus dan seterusnya plus T pangkat R X pangkat R per R faktorial
plus dan seterusnya. Untuk kasus diskrit kita peroleh, tadi kan itu MGF dari untuk X diskritnya itu rumusnya seperti ini, yaitu MXT sama dengan ekspektasi dari T pangkat X sama dengan sigma X E pangkat TX kali Fx. Nah, di sini kemudian E pangkat TX-nya itu kan bernilai 1 plus TX dan seterusnya sampai T pangkat R kali X pangkat R per R faktorial plus dan seterusnya. Nah, itu kita substitusikan ke rumus MGF dari untuk X diskrit. Nah, sehingga menjadi seperti ini, yaitu MX kali T sama dengan sigma X kali 1 plus TX plus T kuadrat X kuadrat per 2 faktorial plus dan seterusnya plus T pangkat R X pangkat R per R faktorial plus dan seterusnya kali Fx. Nah, kemudian setelah kita uraikan, setelah dikalikan sehingga menjadi seperti ini, yaitu sigma X Fx plus T kali sigma X X kali Fx dan seterusnya sampai T pangkat R per R faktorial sigma X kali X pangkat R Fx plus dan seterusnya. Nah, setelah diuraikan sehingga menjadi seperti ini, yaitu 1 plus mu T plus mu aksen kuadrat plus mu aksen 2 mu 2 aksen sama dengan T kuadrat per 2 faktorial plus dan seterusnya plus mu R aksen kali T pangkat R per R faktorial plus dan seterusnya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa dalam deret Maclaurin dan fungsi pembangkit momen X, koefisien dari T pangkat R per R faktorial adalah mu aksen R. Nah, momen asal ke R. Nah, cara ini juga berlaku untuk kasus yang X untuk kontinu. Yang perlu diingat lagi yaitu definisi momen. Momen asal ke R dari variabel acak dinotasikan oleh mu aksen R adalah nilai harapan dari X aksen. Secara simbolis seperti ini, yaitu mu aksen R sama dengan ekspektasi dari X pangkat R sama dengan sigma X pangkat R kali Fx. Nah, ini untuk R sama dengan 0, 1, 2 ketika X-nya diskrit. Nah, dan mu aksen R sama dengan ekspektasi dari X pangkat R sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga X pangkat R kali Fx kali dx ketika X-nya kontinu. Teorema momen di sini bisa dilihat, di sini ada teorema yang menyatakan bahwa sigma kuadrat sama dengan mu aksen 2 dikurangi mu kuadrat. Nah, di sini buktinya bisa dilihat sendiri. Sigma kuadrat sama dengan ekspektasi X min mu kuadrat. Kemudian X min mu kuadrat ini diuraikan sehingga menjadi seperti ini. Ekspektasi dari X kuadrat dikurangi 2 mu X plus mu kuadrat. Nah, sehingga menjadi seperti ini, bisa dilihat menjadi ekspektasi X kuadrat dikurangi 2 mu ekspektasi X plus ekspektasi dari mu kuadrat. Nah, karena ekspektasi X ini adalah sama dengan mu dan ekspektasi dari mu kuadrat ini sama dengan mu kuadrat, nah bisa dilihat ini hasilnya menjadi ekspektasi dari X kuadrat dikurangi 2 mu kali mu menjadi 2 mu kuadrat plus mu kuadrat. Nah, negatif 2 mu kuadrat plus mu kuadrat ini kan negatif mu kuadrat. Nah, hasilnya seperti ini menjadi, karena ekspektasi dari X kuadrat itu adalah sama dengan mu aksen kuadrat, nah menjadi seperti ini
hasil akhirnya menjadi mu aksen 2 dikurangi mu kuadrat. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan membuktikan teorema limit pusat, yaitu pada slide sebelumnya itu. Akan kita buktikan di sini bahwa apakah benar fungsi pembangkit momen dari Z akan mendekati fungsi pembangkit momen dari variabel yang berdistribusi normal baku, di mana fungsi pembangkit momen dari Z itu di sini yaitu MZT sama dengan MX bar min mu per sigma per akar N T. Nah, maka setelah diuraikan, fungsi pembangkit momen dari Z ini akan menjadi seperti ini, yaitu E pangkat min mu T per sigma per akar N kali MX bar akar N kali T per sigma. Kemudian pembilang dan penyebut dari akar N kali T per sigma ini dikalikan N, maka akan menjadi seperti ini, yaitu E pangkat min akar N kali mu T per sigma kali MX bar kali N kali akar N T per N kali sigma. Nah, ini diuraikan akan menjadi MZT sama dengan E pangkat min akar N mu T per sigma kali MNX bar T per sigma kali akar N. Nah, ini sama dengan E pangkat min akar N kali mu T per sigma kali M sigma I sama dengan 1 sampai N, XI T per sigma akar N. Menurut teorema sebelumnya yang berkaitan dengan fungsi pembangkit momen dari fungsi variabel acak yang merupakan kombinasi linier dari N variabel acak independen, fungsi pembangkit momen dari Z kemudian dapat diuraikan menjadi seperti ini, yaitu MZT sama dengan E pangkat min akar N mu T per sigma Pi I sama dengan 1 sampai N MXI kali T per sigma akar N sama dengan E pangkat min akar N mu T per sigma kali MX bar T per sigma akar N pangkat N, di mana dalam bentuk logaritma natural dapat dituliskan seperti ini, yaitu ln dari MGF Z atau ln MZT sama dengan ln E pangkat min akar N mu T per sigma kali MX T per sigma akar N pangkat N. Dengan menggunakan sifat ln, maka akan menjadi seperti ini, yaitu min akar N kali mu kali T per sigma plus N kali ln MX T per sigma akar N. Nah, di sini perlu diingat penjelasan sebelumnya bahwa fungsi pembangkit momen dapat dikembangkan sebagai suatu deret pangkat dalam T. Seperti berikut ini, seperti bisa dilihat di sini, yaitu MXT sama dengan 1 plus mu aksen 1T plus mu aksen 2 kali T kuadrat per 2 faktorial plus dan seterusnya plus mu aksen R T pangkat N T pangkat R per R faktorial plus dan seterusnya, atau bisa disebut di sini deret Maclaurin. Oleh karena itu MX T per sigma akar N yang di sini itu dapat dikembangkan sebagai suatu deret pangkat sehingga didapatkan bentuk seperti ini, yaitu ln MZT sama dengan min akar N mu T per sigma plus N kali L kali ln 1 plus mu aksen 1 kali T per sigma akar N plus mu aksen 2 kali T kuadrat per 2 sigma kuadrat kali N plus mu aksen 3 kali T pangkat 3 per 6 sigma pangkat 3 kali N akar N plus dan seterusnya, di mana di sini mu aksen 1, mu aksen 2, mu aksen 3 adalah momen-momen dari distribusi populasi, yaitu momen-momen dari variabel-variabel acak variabel-variabel acak original XI.
Nah, di sini jika N cukup besar, bentuk len 1 plus X ini dapat kita kembangkan sebagai suatu deret pangkat dalam X. Seperti bisa dilihat di sini, len 1 plus X sama dengan X min setengah X kuadrat plus sepertiga X kuadrat min dan seterusnya. Ini sebagai deret pangkat akan menghasilkan len MZT sama dengan negatif akar N kali mu T per sigma plus N kali mu aksen 1 kali T per sigma akar N plus mu aksen 2 kali T kuadrat per 2 sigma kuadrat N plus mu aksen 3 kali T pangkat 3 per 6 sigma pangkat 3 kali N kali akar N. Dan seterusnya bisa dilihat seperti ini sampai seterusnya ya. Di sini bisa dilihat. Selanjutnya kita kelompokkan berdasarkan pangkat dari T, maka diperoleh len MZT sama dengan negatif akar N kali mu per sigma plus akar N mu aksen 1 per sigma kali T plus mu aksen 2 per 2 sigma kuadrat min mu aksen 1 kuadrat per 2 sigma kuadrat kali T kuadrat plus dan seterusnya. Nah, di sini oleh karena mu aksen 1 sama dengan mu dan mu aksen 2 dikurangi mu aksen 1 kuadrat sama dengan mu kuadrat, maka dihasilkan len MZT sama dengan setengah T kuadrat plus mu aksen 3 per 6 min mu aksen 1 kali mu aksen 2 per 2 plus mu aksen 1 pangkat 3 per 3 kali T pangkat 3 per sigma pangkat 3 kali akar N plus dan seterusnya. Bisa dilihat pada slide. Bila N mendekati tak hingga, maka len MZT akan mendekati nilai tertentu, yaitu limit N mendekati tak hingga, len MZT sama dengan limit N mendekati tak hingga setengah T kuadrat plus mu aksen 3 per 6 min mu aksen 1 kali mu aksen 2 per 2 plus mu aksen 1 per 3 pangkat 3 dikali T pangkat 3 plus sigma pangkat 3 akar N plus dan seterusnya. Di sini akan menjadi limit N mendekati tak hingga len MZT sama dengan setengah T kuadrat. Nah, di sini akhirnya akan diperoleh limit N mendekati tak hingga MZT per E pangkat setengah T kuadrat. Nah, terbukti di sini MGF distribusi natural baku. E pangkat setengah T kuadrat ini distribusi natural baku. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa fungsi pembangkit momen dari Z itu mendekati fungsi pembangkit momen distribusi normal baku ketika N mendekati tak hingga. Sehingga kita simpulkan bahwa distribusi pendekatan dari Z adalah distribusi normal baku
Nah, jadi terbukti teorema 2 tadi itu terbukti ya. Saya, lalu Jatmika Santriawan, akan menjelaskan teorema 3 dari distribusi sampling rata-rata, yaitu jika X bar adalah rata-rata suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, maka distribusi samplingnya merupakan distribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat per N. Selanjutnya, mari kita lihat pembuktiannya. Dari MGF distribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, yaitu MXT sama dengan E pangkat mu kali T ditambah setengah kali sigma kuadrat dikali T kuadrat, maka kita dapatkan MX bar T sama dengan M sigma XI per N T, atau bisa kita tulis M sigma XI T per N. Karena di sini ada sigma XI, maka dapat kita tulis kembali dengan arti yang sama, yaitu MXT per N pangkat N. Sehingga dari rumus yang tadi, kita peroleh E pangkat mu dikali T per N ditambah setengah sigma kuadrat dikali T per N kuadrat pangkat N. Selanjutnya kita hilangkan pangkat N-nya sehingga menghasilkan E pangkat mu dikali T ditambah setengah T kuadrat dikali sigma kuadrat per N. Dengan demikian, kita memperoleh rumus MGF distribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat per N. Selanjutnya, untuk subbab yang kedua mengenai distribusi chi-square. Nah, PDF distribusi chi-square atau X kuadrat dengan derajat bebas V bentuknya seperti ini, yaitu Fx di mana 1/2 pangkat setengah gamma V per 2 dikalikan dengan X pangkat V per 2 min 1 dikalikan dengan E pangkat min X per 2 untuk X lebih dari 0 dan 0 untuk X yang lain. Nah, bentuknya itu yaitu MXT sama dengan 1 minus 2T pangkat min V per 2. Pada distribusi ini juga terdapat beberapa teorema di dalamnya. Di antaranya yaitu teorema 4 yang menjelaskan bahwa jika X mempunyai distribusi normal baku, maka X kuadrat mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas 1. Untuk pembuktiannya terdapat dua cara. Nah, yang pertama ini dapat digunakan dengan pendekatan MGF atau fungsi pembangkit momen. Nah, momen MGF dari variabel acak X pada suatu T, di mana MXT sama dengan ekspektasi dari E pangkat XT. Nah, karena chi-square maka MGF dikuadratkan sehingga menjadi seperti ini, yaitu MX kuadrat T sama dengan ekspektasi dari E pangkat X kuadrat T. Karena X kontinu maka menggunakan integral, sehingga integral dari min tak hingga sampai dengan tak hingga E pangkat X kuadrat T dikalikan dengan Fx dx. Nah, kemudian karena chi-square dari teoremanya menggunakan distribusi normal baku, maka rumus ini menggunakan Fz sama dengan 1 per akar 2pi dikalikan dengan E pangkat min setengah Z kuadrat. Nah, sehingga untuk Fx dx-nya disubstitusikan menjadi integral dari min tak hingga sampai tak hingga E pangkat X kuadrat T dikalikan dengan 1 per akar 2pi dikalikan dengan E pangkat min setengah X kuadrat dx. Selanjutnya menjadi integral min tak hingga sampai dengan tak hingga 1 per akar 2pi
E-nya dapat dikelompokkan sehingga menjadi E pangkat X kuadrat T min X kuadrat per 2 dx. Nah, kemudian dapat diperoleh menjadi seperti ini, yaitu integral min tak hingga sampai dengan tak hingga 1 per akar 2 pi dikalikan dengan E pangkat min setengah X kuadrat dikali dengan 1 minus 2T dx. Kemudian kita misalkan U sama dengan akar X kuadrat kali 1 minus 2T sama dengan X dikali akar 1 minus 2T. Nah, dibentuk menjadi du per dx, sehingga du-nya sama dengan akar 1 minus 2T dx, dan dx sama dengan du per akar 1 minus 2T. Nah, kemudian dilanjutkan untuk pembuktiannya. Mx kuadrat T sama dengan integral dari min tak hingga sampai dengan tak hingga 1 per akar 2 pi dikali dengan E pangkat min setengah U kuadrat. Nah, dx-nya ini disubstitusikan menjadi du per akar 1 min 2T. Kemudian 1 per akar 1 min 2T ini dapat dikeluarkan karena merupakan konstanta, sehingga menjadi 1 per akar 1 minus 2T integral min tak hingga sampai tak hingga 1 per akar 2 pi dikali dengan E pangkat min setengah U kuadrat du. Nah, hasil dari integral ini yaitu 1. Karena integral ini merupakan bentuk MGF normal baku, jadi integral ini yaitu bentuk dari fx dari x untuk x berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi 1 minus 2T pangkat min 1 yang hasilnya adalah 1, sehingga menjadi 1 per akar 1 minus 2T. Nah, sehingga diperoleh 1 minus 2T pangkat min setengah. Nah, bentuk ini merupakan distribusi chi-square dengan derajat bebas sama dengan 1. Selanjutnya, teorema ini juga dapat dibuktikan dengan teknik transformasi variabel. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kalau peubah acak Z berdistribusi normal standar atau biasa dituliskan seperti ini, Z berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi 1, maka variabel random Z akan mempunyai fungsi peluang yang bentuknya seperti di atas ini, yaitu fz sama dengan 1 per akar 2 pi dikalikan dengan E pangkat min setengah Z kuadrat dengan Z lebih dari min tak hingga dan kurang dari tak hingga. Nah, misalkan kita mempunyai suatu fungsi peubah acak Y sama dengan X kuadrat, maka dengan teknik transformasi variabel, dalam hal X-nya lebih dari min tak hingga dan kurang dari 0, akan diperoleh nilai Y sama dengan 0 sampai tak hingga. Begitu juga dengan X yang lebih dari 0 dan kurang dari tak hingga, akan diperoleh nilai Y sama dengan 0 sampai tak hingga. Sehingga transformasi menghasilkan Y di mana Y lebih dari 0 sampai tak hingga. Kemudian untuk fungsi inversnya, yang awalnya Y sama dengan X kuadrat menjadi X sama dengan plus minus akar Y. Selanjutnya diperoleh X1 yang ditulis dengan W1Y sama dengan plus akar Y, dan diperoleh Jacobiannya W1 aksen Y sama dengan setengah Y pangkat min setengah,
Dan X2 yang ditulis dengan W2Y sama dengan minus akar Y diperoleh Jacobiannya adalah W2 aksen Y sama dengan min setengah Y pangkat min setengah. Selanjutnya, kita akan mendapatkan fungsi kepadatan peluang dari peubah acak Y atau GY sama dengan sigma F WY dikali dengan mutlak WI aksen Y, di mana sigma ini dari I sama dengan 1 sampai dengan 2. Nah, kemudian dijabarkan menjadi F W1Y dikali mutlak W1 aksen Y plus F W2Y dikalikan dengan mutlak W2 aksen Y, sehingga diperoleh 2FW1Y dikali dengan W1 aksen Y. Kemudian disubstitusikan menjadi 2 dikali 1 per akar 2pi dikali dengan E pangkat min setengah Y dikali dengan setengah Y pangkat min setengah. Nah, kemudian 2-nya dapat dicoret sehingga menghasilkan 1 min akar 2pi dikali dengan E pangkat min setengah Y kali dengan Y pangkat min setengah dengan Y lebih dari 0. Nah, kalau diingat pada fungsi distribusi gamma, jika fungsi peubah acak itu berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta, maka kita akan mempunyai fungsi kepadatan peluang yang bentuknya seperti ini, yaitu fx, alfa, beta sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali dengan gamma alfa dikalikan dengan x pangkat alfa minus 1 kali dengan E pangkat x per beta, di mana x lebih dari 0. Maka bentuk GY-nya sama dengan 1 per akar 2pi E pangkat minus Y per 2 dikali dengan E pangkat min 1 per 2 sama dengan 1 per akar 2 dikali akar pi. Ini dijabarkan, kemudian dikali dengan E pangkat min Y per 2 dikali dengan Y pangkat setengah. Kemudian dapat dituliskan menjadi FY alfanya setengah, betanya 2 sama dengan 1 per 2 pangkat setengah dikali dengan gamma setengah, karena di sini diketahui bahwa akar pi sama dengan gamma setengah, kemudian dikalikan dengan Y pangkat setengah minus 1 dikali dengan E pangkat min Y per 2. Jadi fungsi GY sama dengan 1 per 2 pangkat setengah gamma setengah dikali dengan E pangkat min Y per 2 dikali dengan Y pangkat min setengah, di mana Y lebih dari 0 dan 0 untuk Y yang lain, di mana sebelumnya itu betanya adalah 2 dan alfanya adalah setengah. Nah, ini merupakan fungsi peluang distribusi chi-square dengan derajat bebas sama dengan 1, di mana derajat bebas ini merupakan alfa dikali beta, yang alfanya tadi adalah setengah dan betanya adalah 2, sehingga menghasilkan 1. Sehingga MXT sama dengan 1 minus 2T pangkat min V per 2. Karena chi-square jadinya MX kuadrat T sama dengan 1 minus 2T pangkat min 1 per 2. Dengan derajat bebas adalah 1. Selanjutnya ke teorema 5 dari distribusi sampling chi-square.
yaitu jika X1, X2 sampai dengan Xn variabel acak independen yang mempunyai distribusi normal baku, maka variabel Y sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI kuadrat mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V sama dengan N. Kita lihat pembuktiannya. Ingat bahwa mx kuadrat T sama dengan 1 dikurangi 2T pangkat min 1 per 2 dan Y sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI kuadrat merupakan kombinasi linear dari X kuadrat. Sehingga kita peroleh MYT sama dengan M sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI kuadrat T. Karena terdapat sigma, maka kita bisa tulis kembali dengan Pi I sama dengan 1 sampai dengan N MXI kuadrat T. Atau bisa ditulis MXI kuadrat T pangkat N. Dari rumus itu kita dapatkan rumus MGF, sehingga diperoleh 1 dikurangi 2T pangkat min 1 per 2 pangkat N. Dengan demikian, kita memperoleh hasil akhir 1 dikurangi 2T pangkat min N per 2 yang merupakan distribusi chi-square dengan derajat bebas V sama dengan N. Lanjut, teorema 6 yang menjelaskan bahwa jika X1, X2 sampai dengan Xn variabel acak independen yang mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V1, V2 sampai dengan Vn, maka Y sama dengan sigma XI dari I sama dengan 1 sampai N, mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V1 plus V2 sampai dengan plus Vn. Untuk pembuktiannya, perhatikan bahwa Y sama dengan sigma XI kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N karena merupakan chi-square merupakan kombinasi linear dari X kuadrat sehingga dapat digunakan teknik MGF. Nah, berdasarkan teorema sebelumnya, MXT sama dengan 1 minus 2T pangkat min V per 2 di mana distribusi chi-square ini mempunyai derajat bebas V, sehingga untuk teorema ke-6 ini diperoleh MX1T sama dengan 1 minus 2T pangkat min V1 per 2, MX2T sama dengan 1 minus 2T pangkat min V2 per 2 sampai dengan MXNT sama dengan 1 minus 2T pangkat min Vn per 2. Jadi, berdasarkan penjabaran sebelumnya diperoleh MYT sama dengan M sigma XI dari I sama dengan 1 sampai N T, kemudian diperoleh Pi MXIT dari I sama dengan 1 sampai N, kemudian untuk MXIT-nya disubstitusikan yaitu 1 minus 2T pangkat min VI per 2 sehingga diperoleh Pi 1 minus 2T pangkat min VI per 2 dari I sama dengan 1 sampai N sehingga diperoleh 1 minus 2T pangkat min setengah V1 plus V2 sampai dengan plus VI. Nah, ini merupakan distribusi chi-square dengan derajat bebas V1, V2 sampai dengan plus Vn. Ini merupakan bukti dari teorema ke-6. Selanjutnya ke teorema 7 dari distribusi sampling chi-square. Jika X1 dan X2 merupakan variabel acak independen, X1 merupakan distribusi chi-square dengan derajat bebas V1 dan X1 ditambah X2 mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V lebih besar dari V1,
maka X2 mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V dikurangi V1. Agar lebih paham, kita lihat pembuktiannya. Di sini akan dibuktikan X2 mempunyai distribusi kemungkinan X kuadrat dari V dikurangi V1, yang dimana sudah diketahui X1 dan X2 independen, X1 mempunyai distribusi kemungkinan X kuadrat dari V1, dan X1 ditambah X2 mempunyai distribusi kemungkinan X kuadrat dari V lebih besar dari V1. Maka diperoleh MX1 ditambah X2T sama dengan PI sama dengan 1 sampai dengan N MXIT, sehingga menghasilkan MX1T dikali MX2T. Dari sini kita akan memperoleh MX2T sama dengan MX1 ditambah X2T dibagi MX1T. Selanjutnya kita substitusikan, rumus MGF akan menghasilkan 1 dikurangi 2T pangkat min V per 2 dibagi 1 dikurangi 2T pangkat min V1 per 2, sehingga diperoleh hasil akhir 1 dikurangi 2T pangkat min V dikurangi V1 per 2. Dengan demikian, X2 mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V dikurangi V1. Selanjutnya, teorema 8 di sini menyatakan bahwa jika X bar dan S kuadrat adalah rata-rata dan varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, maka 1. Diperoleh X bar dan S kuadrat independen. Nah, yang kedua, variabel acak N-1 kali S kuadrat per sigma kuadrat mempunyai distribusi square dengan derajat bebas N-1. Nah, selanjutnya akan kita buktikan apakah pernyataan dari teorema 8 itu benar. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa X1, X2, sampai Xn berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan sigma dan variansi sigma kuadrat. Kemudian X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N. Nah, S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar kuadrat per N-1. Nah, itu rumus dasar ya yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, yang pertama kita lakukan di sini untuk pembuktian teorema 8 tadi, kita asumsikan bahwa mu sama dengan 0 dan sigma kuadrat itu sama dengan 1. Kemudian bentuk S kuadrat itu kita uraikan terlebih dahulu seperti ini, menjadi S kuadrat sama dengan 1 per N-1, sigma I sama dengan 1 sampai N, XI min X bar kuadrat. Nah, ini akan menjadi 1 per N-1 kali X1 min X bar kuadrat plus sigma I sama dengan 2 sampai N, XI min X bar kuadrat. Nah, ini akan menjadi 1 per N-1 kali sigma I sama dengan 2 sampai N, XI min X bar kuadrat plus sigma I sama dengan 2 sampai N, XI min X bar kuadrat. Nah, karena sigma I sama dengan 1 sampai N, XI min X bar sama dengan 0, jadi S kuadrat ini dapat dituliskan sebagai suatu fungsi dari X kuadrat min X bar, X3 min X bar, sampai Xn min X bar. Selanjutnya, ditunjukkan bahwa variabel-variabel acak tersebut independen dengan X bar. Nah, untuk menunjukkan bahwa S kuadrat independen dengan X bar, kita misalkan Y1 sama dengan X bar, Y2 sama dengan X2 min X bar, Y3 sama dengan X3 min X bar, sampai dengan Yn sama dengan Xn min X bar. Nah, maka akan ditentukan fungsi densitas peluang bersama dari Y1, Y2, sampai Yn-nya, G, Y1, Y2, sampai Yn, yang menunjukkan bahwa Y1 independen dengan variabel Y2 sampai Yn.
Nah, fungsi densitas peluang bersama dari Y1 sampai Yn ditentukan berdasarkan fungsi peluang bersama dari X1, X1, X2 sampai Xn-nya. Yaitu di sini, bisa dilihat di sini, Fx1, X2 sampai Xn sama dengan 1 per 2V pangkat N per 2 E pangkat min setengah sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat, di mana XI dimulai dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Dengan transformasi maka Y1 sama dengan X bar, Y2 sama dengan X2 min X bar, Y3 sama dengan X3 min X bar, sampai Yn sama dengan Xn min X bar. Sehingga di sini diperoleh inverse dari X1, yaitu X1 sama dengan Y1 min Y2 min Y3 min dan seterusnya sampai Yn. Kemudian X2 sama dengan Y2 plus Y1, X3 sama dengan Y3 plus Y1, sampai Yn sama dengan Yn plus Y1. Dan nilai Jacobiannya bisa dilihat di sini, yaitu ini seperti ini. Nah, selanjutnya fungsi densitas peluang bersama dari Y1 sampai Yn diperoleh sebagai berikut. Nah, seperti ini, yaitu Gy1, Y2 sampai Yn sama dengan N per 2V pangkat N per 2 E pangkat min setengah kali Y1 min Y2 sampai Yn kuadrat, dan seterusnya sampai Yn plus Y1 kuadrat. Kemudian ini menjadi N per 2Pi pangkat N per 2 kali E pangkat min setengah Y1 min sigma I sama dengan 2 sampai N YI kuadrat plus sigma I sama dengan 2 sampai N kali YI plus Y1 kuadrat. Nah, kemudian kita uraikan di sini akan menjadi seperti ini, yaitu N per 2Pi pangkat setengah kali E pangkat min N Y1 kuadrat per 2 kali N pangkat setengah per 2Pi pangkat N min 1 per 2 kali E pangkat min setengah sigma I sama dengan 2 sampai N YI kuadrat plus sigma I sama dengan 2 sampai N YI kuadrat. Nah, di sini fungsi densitas peluang di sini itu menunjukkan bahwa Y1 ini independen dengan variabel-variabel Y2 sampai Yn, yang berarti X bar dan S2 independen. Nah, berarti terbukti untuk teorema 8 yang nomor satunya. Nah, untuk membuktikan bagian yang teorema bagian kedua teorema 8 itu kita awali dengan penguraian dari bentuk sigma I sama dengan 1 sampai N XI min mu kuadrat. Nah, ini menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar plus X bar min mu kuadrat. Nah, kemudian XI min X bar plus X bar min mu ini kita uraikan, dipangkatkan 2, ini sehingga menjadi seperti ini. Sigma I sama dengan 1 pangkat N XI min X bar kuadrat plus 2 kali XI min X bar kali X bar min mu plus X bar min mu kuadrat. Nah, ini sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar kuadrat plus 2 X bar min mu, sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar plus sigma I sama dengan 1 sampai N X bar min mu kuadrat. Nah, ini sama saja dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar kuadrat plus N kali X bar min mu kuadrat.
Selanjutnya, apabila kedua ruas dibagi dengan sigma kuadrat, maka akan diperoleh persamaan seperti ini, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N, XI min mu per sigma kuadrat sama dengan N min 1 kali S kuadrat per mu kuadrat plus X bar min mu per sigma per akar N kuadrat. Kemudian kita misalkan XI sama dengan mu per sigma ini sama dengan ZI. Kemudian N min 1 kali S kuadrat ini per mu kuadrat ini sama dengan Y. Dan X bar min mu per sigma per akar N ini sama dengan Z1. Di mana bila XI berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat, telah ditunjukkan dengan teknik transformasi variabel dan teknik fungsi pembangkit momen bahwa ZI berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi 1 dan Z1 berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi sama dengan 1, maka akan diperoleh sigma I sama dengan 1 sampai N, ZI kuadrat sama dengan Y plus Z1 kuadrat. Di mana berdasarkan teorema sebelumnya diketahui bahwa sigma I sama dengan 1 sampai N ZI kuadrat berdistribusi chi-square dengan derajat bebas N. Dan berdasarkan teorema sebelumnya diketahui juga bahwa Z1 kuadrat berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 1. Nah, selanjutnya, oleh karena X bar dan S kuadrat independen, maka Y sama dengan N-1 kali S kuadrat per sigma kuadrat dan Z1 sama dengan X bar min mu per sigma per akar N juga independen. Nah, berdasarkan teorema sebelumnya juga dapat disimpulkan bahwa Y sama dengan N-1 kali S kuadrat per sigma kuadrat per distribusi chi-square dengan derajat bebas N-1.